Monster ini memakan tangan seorang pria. Tapi tangan itu mencengkeram lehernya. Monster itu mati lemas dengan cepat. Lalu dia menyeret kaki kanannya yang terluka untuk merangkak di tanah. Datang ke sebelah alu batu. Dia membersihkan puing-puing di batu. Kemudian meletakkan kaki kirinya. Namun ada lagi makhluk yang menggigitnya. Jeritan menyedihkan itu menarik perhatian hiena di kejauhan. Hiena bergegas ke arahnya. Karena terluka parah, dia bersembunyi di rawa. Namun hiena tidak melepaskan mangsa gemuk ini. Dan pria itu mempertaruhkan nyawanya. Siapa sangka karena darah mengalir dari tubuhnya. Itu juga menarik gerombolan ikan monster. Mereka tidak berhenti menggerogotinya. Bahkan masuk ke pakaiannya. Ia pun berusaha menahan rasa sakitnya. Melihat pria itu akan mati. Hiena di atas akhirnya beranjak pergi. Kali ini dia dengan hati-hati naik ke daratan. Namun bahaya menyerang lagi. Seekor hiena berbalik lagi. Hiena memamerkan taringnya. Tidak berhenti menggigit pria itu. Tangan dan kakinya berusaha melawan. Ia menggunakan tulang besar di tanah untuk perlindungan. Meski hiena menggigit tulang, namun cepat atau lambat dia akan dimakan. Pria itu kini melempar piringan logam. Saat piringannya terlempar, hiena itu mengejarnya. Pria itu untuk sementara lolos dari bahaya. Keluar sementara, dia segera mengobati luka di kakinya. Mengambil satu bagian armor yang mengeras. Dengan hati-hati memasang di kakinya. Kemudian menggunakan sekrup untuk menembus ke dalam daging. Setelah menyelesaikan kaki yang patah, pria itu menyeret tubuhnya yang lelah untuk mencari sumber air. Tapi setelah meminum sedikit, hiena itu kembali lagi. Mereka seperti harimau yang mengintai mangsa. Tapi tiba-tiba berhenti di samping pinggir laguna. Ada yang terlihat seperti ekor kalajengking. Hiena penasaran. Tanpa sadar bahaya akan datang. Monster yang agresif muncul dari air. Menggigit kaki hiena. Hiena melarikan diri. Tapi sangat cepat jatuh ke tanah lalu mati. Jelas taringnya beracun. Hiena lainnya panik dan melarikan diri. Pria itu juga bersiap untuk pergi. Tapi diawasi oleh monster itu. Ekornya tersangkut. Namun beberapa saat melompat keluar. Pria itu mengambil sepotong tulang. Menghentikan mulut beracun monster itu. Setelah beberapa saat monster itu mematahkan tulangnya. Pria itu bangkit dan berlari. Beruntung monster tidak mengejar. Tapi perlahan kembali ke laguna. Sekarang malam yang gelap akan datang. Untuk mencegah serangan, dia merobohkan sebuah batu besar. Ia membuat celah lalu masuk ke dalam. Kemudian menggunakan batu besar untuk menutupi celah. Keesokan harinya ia pergi berburu. Dan menemukan satu hiena yang dibesarkan dalam kandang yang terbuat dari tulang. Lalu dia naik ke tempat yang tinggi. Melihat gunung itu penuh dengan peluang hidup. Tetapi harus melewati kalajengking. Ia harus berpikir bagaimana menyingkirkan mereka. Dia memancing beberapa ikan di air. Memotong kepalanya dan menguliti ikan itu. Ia berhasil membuat umpan sederhana. Di malam hari, ia melempar umpan ke dalam rawa. Menunggu sampai hari berikutnya. Kalajengking kecil pasti ketagihan. Ia menangkap satu kalajengking. Memutar kepalanya dan menekan giginya ke tulang. Lalu mengeluarkan racunnya. Setelah itu ia mencabut gigi taringnya. Lalu dimasukkan ke dalam vial racun. Ia berhasil membuat vaksin. Ia mencoba menyuntikannya kepada hiena. Hiena pingsan dengan cepat. Tapi saat mencium bau makanan, hiena bangun lagi. Ini membuktikan bahwa racun tidak kuat. Jadi ia mencoba menyuntik dirinya sendiri. Dia langsung muntah. Tapi ini gejala normal untuk kekebalan tubuh. Tak lama Jack pun pingsan. Secara bertahap akhirnya dia dapat menghasilkan antibodi terhadap racun ini. Selanjutnya ia dengan percaya diri berurusan dengan monster kalajengking. Monster itu menunjukkan ekornya. Jack mengambil tulang dari punggungnya. Lalu memukul monster itu. Monster menyerang lagi. Namun terpukul lagi. Setelah itu monster selalu menggunakan ekornya untuk menyerang. Jadi langkah demi langkah masuk ke dalam air. Jack menggunakan kakinya untuk memprovokatif. Bahkan memberikannya sebuah tongkat. Seperti yang diharapkan. Kalajengking itu menggigit satu kakinya. Jack menahan rasa sakit. Lalu mengeluarkan pisau tajam. Setelah beberapa tebasan, akhirnya kepala kalajengking itu terpotong. Dia mencabut kepala monster itu dari tubuhnya. Tetapi tanpa diduga ada monster yang lebih besar di belakang. Serangannya sangat ganas. Ia tidak berhenti menghindar. Tapi tetap saja terlempar oleh serangan ekornya. Kepala Jack membentur batu. Jack berusaha bangkit. Lalu berlari dan mencabut bilah tulang di tanah. Dia berlutut untuk berada di bawah tubuh monster itu. Bilah tulang itu berhasil menyerang tubuh monster tersebut. Dan akhirnya Jack berhasil meloloskan diri.
Dia dengan cepat menyeberangi ngarai ke dataran luas. Hyena waktu itu juga sudah menjadi dewasa. Ia melintasi puncak gunung, dan menemukan basis dari pemburu. Selama eksplorasi Jack hanya menemukan satu kantung chestnut, lalu membiarkan hyena memakan semuanya. Di langit muncul awan gelap yang besar. Jack memakai kacamata untuk melihat. Di tanah penuh dengan kalajengking. Ia pergi lagi ke basis. Perangkat komunikasi terbuka. Sinyal darurat diluncurkan. Informasinya tersebar di seluruh alam semesta. Ternyata ibu kota adalah penguasa dari sebuah armada. Keesokan harinya pemburu bayaran mengendarai pesawat untuk datang ke sana. Mereka datang untuk mengambil kepala Jack. Di pintu ia melihat tulisan provokatif. Tinggalkan pesawat atau mati di sini. Tapi kalimat ini tidak bisa menakut-nakuti pemburu. Mereka langsung memasang sistem probe bermata satu yang paling maju. Kemudian mengatur peralatan cincin induksi di sekitarnya. Tetapi hal-hal ini dengan mudah diatasi Jack. Dia meminta hyena untuk menyelinapkan sebuah sensor. Terus-menerus menghancurkan tanah. Membuat probe menggelengkan kepalanya terus-menerus. Memancarkan kebisingan yang intens. Para pemburu terpaksa harus mencabut catu daya. Untuk menghentikan probe, mereka segera keluar. Namun satu anggota menginjak perangkap. Pria itu menyuruhnya untuk tetap diam. Tapi ia malah mengangkat plat besi. Lalu menyelipkannya di bajunya. Tak lama tubuh bagian bawahnya terjebak penjepit ekstra besar. Pada saat itu ia berjuang untuk melepaskannya. Rekannya segera memanggil bantuan. Namun hasilnya satu anggota lain juga menghilang. Tapi untungnya mereka menemukan hyena. Lalu segera membuat rencana penangkapan. Seorang gadis membawa senjata sepanjang 2 meter. Memuat amunisi dengan sistem pelacakan pada senjata api. Sasarannya adalah hyena yang berjarak lebih dari 3000 meter. Dia mengatur pernapasannya. Namun tembakannya menghantam batu di samping hyena. Hyena langsung panik melarikan diri. Gadis itu dengan cepat menembak lagi. Dan kali ini berhasil menembak pantat hyena. Posisi hyena segera terungkap di layar. Mereka segera mengejarnya. Sangat cepat pergi ke gua di gunung. Mereka menggunakan senjata elektromagnetik untuk menyusup. Dan mendeteksi ada jejak di sana. Kini mereka menemukan seorang pria. Mereka pikir itu adalah musuh. Tapi saat mendekat untuk memeriksa, ternyata itu adalah rekannya. Kapten memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan di pangkalan. Tapi mereka tidak tahu Jack berada di atas pesawat. Dan Jack berhasil mencuri klem bahan bakar pesawat itu. Mereka terburu-buru untuk mendiskusikan strategi. Tapi Jack secara proaktif muncul di depan mereka. Dia melepaskan semua senjatanya ke bawah. Menghampiri mereka untuk bernegosiasi. Ia ingin mereka memberinya sebuah pesawat. Lalu dia akan mengembalikan klem bahan bakar. Jika tidak semua orang akan mati di sini. Tapi pemburu tidak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka masih membutuhkan pesawat. Sehingga negosiasi gagal. Jack beranjak pergi. Seorang pemburu ingin menembaknya dari belakang. Namun hyena melompat untuk membantu. Namun akhirnya hyena tertembak. Peluru anestesi dari penembak jitu juga berhasil mengenai tubuh Jack. Akhirnya ia mengalahkan pria perkasa ini. Jack diikat dengan rantai. Mereka mengambil kotak itu. Dan bersiap mengirimnya ke surga. Tapi saat ini alarm eksternal berbunyi. Ternyata hujan turun dengan deras. Pengukuran menunjukkan bahwa di kejauhan ada serangan. Para anggota bergegas untuk menyalakan lampu. Kalajengking beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Pemburu langsung melepaskan tembakan. Namun tak lama dia dibawa pergi oleh kalajengking beracun. Melihat markas yang akan diserang, Kapten ingin melepaskan Jack untuk bekerja sama. Tapi Olive menghentikannya. Dia hanya ingin membunuh Jack untuk mendapatkan hadiah. Jack menendang tangan Olive. Pisau di tangannya terlempar. Kemudian ia meregangkan kaki untuk menangkap pisau itu. Dia melempar pisau itu ke arah Olive dengan kakinya. Kepala Olive terpotong lalu jatuh ke dalam kotaknya. Melihatnya sangat sigap, Kapten berpikir untuk segera membebaskannya. Mereka mengendarai sepeda motor bersama-sama. Jack mengambil klip bahan bakar. Tapi tiba-tiba bawahan Kapten berkhianat. Ia menyerangnya secara diam-diam. Setelah beberapa waktu tersisa, dua matanya bersinar. Jack merentangkan tangannya dengan kaku. Kemudian meregangkan kakinya. Jack memegang pisau sepanjang 20 meter untuk membunuh pengkhianat itu. Saat mereka berdua akan pergi, ditemukan kalajengking beracun telah mengepung. Keduanya berusaha melawan. Tidak tahu berapa lama, kalajengking beracun akhirnya dipukul mundur. Tetapi Jack terluka parah. Kapten berusaha menyelamatkannya. Ia mengambil tang di bawah. Lalu segera dimasukkan ke tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Melihat kalajengking beracun mengepung lagi, ia memanjat tebing.
Namun kalajengking mengejarnya, pada saat dia akan dimakan. Di langit tiba-tiba jatuh badai peluru padat. Beberapa tembakan mengusir kalajengking beracun. Ternyata kapten menerbangkan pesawat untuk menyelamatkannya. Anggota wanita menggunakan tali untuk mendarat. Lalu membawa Jack pergi dari planet liar ini. Film berakhir di sini. Jangan lupa untuk terus mengikuti update Edelweiss Review selanjutnya.